Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Di sini saya akan melakukan kegiatan yaitu pengimbasan Bintek Guru Belajar Seri AKM, yaitu tentang asesmen nasional. Apa pentingnya asesmen nasional? Yaitu asesmen nasional itu perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu seperti apa yang diharapkan, apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari ujian nasional yang selama ini terjadi. Nah, peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Keberhasilan sistem pendidikan itu lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa itu menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan pada abad 21, di mana siswa itu harus memiliki kecakapan belajar, berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Terus selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Hasil bisa membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah itu kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada pada di bawah kompetensi minimum. Untuk matematika itu ada 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains ya. Untuk menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional itu akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ujian nasional sudah tidak lagi diperlakukan karena kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Evaluasi ujian nasional ini ada 3, yaitu ada butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Terus perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Di sini ada 3, yaitu kriteria pembanding asesmen nasional dan ujian nasional. Yang pertama yaitu ada tujuan pelaksanaan, ada jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Asesmen nasionalnya untuk tujuan pelaksanaannya yaitu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Ujian nasionalnya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaiannya, asesmen nasionalnya yaitu SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ujian nasionalnya yaitu SMP, SMA, dan SMK. Untuk level siswa yaitu kelas 5, 8, dan kelas 11. Ujian nasionalnya yaitu tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa, asesmen nasionalnya yaitu survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti UN. Terus ujian nasionalnya yaitu sensus, semua siswa mengikuti UN. Model soal yaitu pilihan ganda,
menjodohkan isian singkat dan uraian. Ujiannya yaitu pilihan ganda dan isian singkat, yaitu matematika SMA dan SMK. Terus sasaran penilaiannya yaitu asesmen nasionalnya, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ujian nasionalnya yaitu penguasaan terhadap mata pelajaran. Terus metode penilaiannya yaitu ada multi-stage adaptive ya. Terus ujian nasionalnya yaitu CBT. Terus manfaatnya apa saja asesmen nasional? Di sini ada 3, yaitu potret kualitas pembelajaran, terus ada umpan balik peningkatan kualitas, dan dasar untuk penyusunan program. Nah, kaitannya dengan infografis tersebut, secara jangka panjang asesmen nasional itu memberikan kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa itu lebih kompeten. Bagaimana contohnya? Misalnya, guru ingin mengembangkan keterampilan literasi pada siswa. Dalam hal ini, guru perlu memotivasi siswa untuk membaca tidak hanya dari buku teks, tetapi bisa dari berbagai sumber. Selanjutnya yaitu ada kompetensi siswa. Ya, di sini terukur melalui asesmen nasional itu akan berupa kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Nah, terus asesmen kompetensi minimal AKM, terus survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, kecakapan hidup pada abad 21. Nah, profil pelajar Pancasila itu yaitu ada 6. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berpindakan global, bergotong royong, dan kreatif. Terus petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional itu ada asesmen kompetensi minimal AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu ada petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif, yaitu pernyataan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Terus petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional peserta AKM itu ada seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaannya yaitu untuk SD tes literasi 75 menit, hari keduanya tes numerasi 75 menit, survei karakter 20 menit, survei lingkungan belajarnya 20 menit. Untuk SMP hari pertama itu tes literasinya 90 menit, hari kedua tes numerasinya 90 menit. Untuk SMK SMA yaitu survei karakter 30 menit untuk hari pertama, hari keduanya survei lingkungan belajar 30 menit. Di sini ada kriteria peserta KM, itu ada seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes dengan literasi membaca. Terus ada bentuk soalnya, yaitu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sekian presentasi dari hasil pengimbasan AKM yang saya pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.